Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Baik, untuk video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang alat ukur ya. Alat ukur yang kita lihat saat ini adalah termasuk alat ukur elektrik. Berarti alat ukur ini digunakan untuk mengukur komponen atau rangkaian sebuah kelistrikan. Untuk komponennya sendiri yang bisa kita lihat, alat ukur ini bernama multitester. Multitester itu sebenarnya ada dua, multitester analog dan multitester digital. Nah, yang sedang kita lihat ini adalah multitester analog ya. Komponennya bisa kita lihat di sini ada skala ya. Kemudian di sini ada ohm calibration knob, ada pointer calibration screw. Di sini ada selektor, dan ini ada pemilihan jenis pengukuran yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada namanya test LED merah untuk ke terminal positif, kemudian ini test LED hitam untuk ke terminal negatif, seperti itu. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur yang pertama ini tegangan ACV, berarti tegangan yang bolak-balik, contohnya listrik PLN atau listrik dari generator. Kemudian yang di sini adalah DCV. DCV berarti untuk mengukur tegangan searah, contohnya baterai, aki ini. Kemudian ini untuk mengukur arus. Kemudian di sini untuk mengukur sebuah hambatan. Ini ya, lambangnya adalah ohm. Tapi untuk wilayah ohm ini sendiri sebenarnya tidak hanya untuk mengukur hambatan, tapi bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah komponen yang kita lihat itu bersifat konduktor atau isolator ya, yang ini. Nah, untuk menggunakan alat ukur ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu kalibrasi. Kalibrasi itu bertujuan untuk mengkondisikan alat ukur ini dalam kondisi akurat dan presisi, karena itu sangat mempengaruhi dari hasil pengukuran ya. Bisa kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama, kalibrasi pertama kita melakukan ini kalibrasi pada pointer. Pointer ini harus lurus dengan 0 yang sebelah sini ya, sedangkan ini tidak lurus. Berarti harus kita lakukan jarumnya agar lurus. Bagaimana caranya? Kita putar ohm calibration pointer calibration screw. Nah, ini kita putar. Nah, seperti ini ya. Ini kan udah lurus ya. Nah, ini udah lurus, berarti sudah siap digunakan. Nah, kemudian ada lagi kalibrasi pada ohmmeter ya. Kalibrasi pada ohmmeter ya, kalibrasi ohmmeter. Kalibrasi ohmmeter berarti selektornya harus kita arahkan ke ohmmeter dulu ya. Ini kita pilih ke kali 1. Kemudian kita hubungkan test LED merah dan hitam seperti ini. Nah, kemudian kita lihat jarumnya. Nah, kita lihat jarumnya. Nah, jarumnya harus menunjuk ke angka 0 sebelah kanan ya, menunjuk ke angka 0 sebelah kanan seperti ini. Kalau misalnya ternyata kejadiannya seperti ini, maka kita cukup memutar ohm calibration knob-nya. Kita putar seperti ini sampai jarum menunjuk angka 0. Nah, seperti ini ya. Tapi kok misalnya pada saat kalian kalibrasi ya, kondisinya kok seperti ini, sedangkan ohm calibration knob-nya ya, ini sudah mentok, tidak bisa diputar lagi. Berarti kemungkinan terjadi pelemahan pada energi baterai yang ada di multitester, karena multitester ini bekerja menggunakan daya listrik dari baterai, sehingga kalau baterainya lemah dia tidak bisa bekerja secara maksimal.
sehingga harus dilakukan penggantian baterai pada multitester ya. Kita lihat ini, kita ulangi kalibrasi ya, seperti ini ya. Nah, untuk ohmmeter sendiri yang perlu kalian ketahui ya. Nah, untuk ohmmeter sendiri ya, setiap kita melakukan penggantian selektor pada ohmmeter, ingat ya, ohmmeter ya, kita lihat. Nah, terjadi ketidakakuratan pada pointer ya. Saya ulangi lagi, Bapak ulangi lagi. Setiap kita mengganti selektor pada ohmmeter, terjadi ketidakakuratan pada pointer, sehingga setiap melakukan perubahan selektor pada ohmmeter selalu dilakukan kalibrasi ulang pada ohm calibration knob ya. Kita lakukan kalibrasi lagi ya, sampai lurus. Nah, kemudian kalau udah, kita coba lagi menambah selektor lagi. Nah, kita lihat terjadi perubahan lagi. Kita kalibrasi ulang lagi. Cukup yang ohm calibration knob saja. Nah, seperti itu. Kita ulang lagi, kita pindah lagi. Kalibrasi lagi. Nah, ini geser sedikit, kita kalibrasi lagi. Nah, terus kita coba pindah ke kali satu lagi, kembali lagi. Nah, dilihat berubah lagi kan. Nah, tidak pas lagi. Maka setiap melakukan perubahan pada ohm kalibrasi pada pengukuran hambatan, harus selalu dilakukan kalibrasi ulang pada ohmmeter. Nah ya, ingat ya, ini untuk melakukan pengukuran hambatan atau resistansi pada suatu komponen. Kemudian di sini lagi ada namanya tegangan DCV dan ACV ya. Yang mana nih yang kita pilih? Kita pilih, yang kalian harus ketahui adalah jika kita menunjuk ke angka 50 ya, dilihat ya. Jika kita menunjuk ke angka 50, berarti tegangan maksimal yang boleh atau yang diizinkan untuk dilakukan pengukuran adalah 50 volt. Tidak boleh lebih dari itu karena akan mengakibatkan kerusakan. Begitu juga dengan yang lainnya. Kalau kita pilih selektor 250, maka tegangan maksimalnya adalah 250, tidak boleh dari 250. Kemudian 1000 juga sama, maksimalnya 1000 volt, tidak boleh dari 1000. Berarti misalnya kalau kita mau mengukur berapakah tegangan pada batu baterai ya. Batu baterai itu kan tulisannya di baterai biasanya ada tulisannya 1,5 kan. Kalau 1,5 berarti kita pilih selektor yang paling dekat, tetapi tidak boleh lebih kecil dari tegangan yang akan kita ukur. Misalnya 1,5, berarti selektor yang kita pilih yang paling dekat adalah nah ini 2,5. Paling dekat 1,5 kan 2,5. Nah, jadi kita selektor yang kita pilih 2,5. Ingat, paling dekat dengan spesifikasi tetapi tidak boleh lebih kecil ya. Ya, seperti itu. Terus mau mengukur baterai mobil atau aki mobil. Aki mobil itu kan standarnya 12 volt kan. Nah, kita cari yang paling mendekati. Paling dekati di sini adalah ada angka 10 kan. Tapi tidak boleh karena 10 lebih kecil daripada 12 volt. Harus tetap yang lebih besar dari spesifikasi yang akan kita ukur. Berarti selektor yang kita pilih adalah 50 DCV ya. Kita pilih 50 DCV seperti ini. Nah, ya. Untuk ACV sama ya. Tegangan maksimal misalnya PLN 220, berarti selektor yang kita pilih adalah paling dekat adalah 250. Tidak boleh ke angka 50. Nanti
bisa terjadi kerusakan pada alat ukur. Begitu, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.